Saya punya depot air minum seperti ini. Saya akan memberikan sahabat contoh penyaring air yang saya gunakan untuk jualan air. Nah, sahabat, ini pipa air masuk dari sumber air bersih yang sudah kita buat. Ini adalah head atau kepala housing, ya. Di bagian dari kepala housing ini, di sini saya sambung atasnya dengan PVC ini. Tujuannya untuk mempresisikan filter supaya mudah masuk dan tidak bergeser. Itu yang pertama. Alasan kedua, sambungan ini akan melindungi filter dari kebocoran di bagian sisi atas dan sisi bawah dari filter itu. Jadi ini cukup rapat masuk di dalam lubang cartridge ini, ya. Nanti dia masuk rapat di lubang cartridge ini. Nah, sahabat, jadi saya hanya menggunakan 3 filter ini untuk saya masukkan air menjadi air jadi di tangki stainless di depot yang tadi sahabat lihat. Dari 3 filter ini, bagaimana komposisinya? Mari kita lihat. Nah, sahabat, seperti ini ya. Nah, kartunya kita masukkan supaya dia bisa duduk di posisinya. Kemudian dia masuk ke soket yang panjang tadi itu. Memang agak kita paksa supaya filter itu tidak bergeser. Jadi dia posisinya duduk presisi pada nut bagian atas dari kepala housing ini. Nah, jadi benar-benar rapat dan kedap, tidak ada rembesan atau bocoran dalam penyaringan air ini. Kemudian di bagian kedua, ini saya isi dengan CTO. CTO ini hanya untuk menjaga kualitas air supaya lebih segar, untuk risiko berbau, dan dia juga sudah saya pasangi sambungan dengan PVC supaya presisi posisinya tidak bergeser, dia akan duduk di tengah. Nah, di bagian akhir itu saya pasang PVDF. PVDF ini sudah saya gunakan 2 tahun, jadi saya hanya mencucinya setiap hari. Kalau kita menggunakan komponen dari filter cartridge 1 mikron, kemudian ke CTO, kemudian ke PVDF, PVDF ini tidak akan kotor dan tidak akan mudah tersumbat kalau sistemnya diapit atau didampingi oleh pre-filter cartridge 1 mikron dan CTO sebagai penyegar air. Kemudian di sini kita gunakan PVDF yang kapasitasnya 1.200 liter per jam. Jadi memasangnya juga cukup mudah karena ada nut, makanya dia bisa masuk secara presisi. Nah, sahabat, inilah sistem yang saya gunakan secara umum, baik pada depot yang saya jual ataupun depot yang saya gunakan sendiri. Seperti inilah sistemnya. Nah, keluaran dari PVDF ini, ya, ini yang sumber airnya sama ini, ke atas. Airnya akan masuk ke tangki stainless. Airnya masuk ke tangki stainless ini. Jadi di bagian atas itu ada otomatis. Otomatis itu akan hidup dan mengalirkan air ketika tandon air jadi saya ini kosong. Jadi pada posisi ini tidak ada lagi filter. Atau tidak ada filter lagi dari tandon, ya, dari tandon air jadi ke depot air minum, tidak ada filter lagi. Jadi cukup dari tandon kemudian ke ultraviolet langsung ke pengisian. Kalau air yang kualitasnya sudah bagus, sudah kita buat, rasanya sudah enak, kemudian kita kacaukan lagi dengan sistem penyaringan yang kita sendiri tidak tahu apa isinya, tentu akan sia-sia buat kita. Supaya air itu segar, kita bisa menambahkan hydromagnetizer, ya, atau hydrovortex. Ini produk saya, bikin air rasanya segar, kayak oksigen, sejuk, enak di tenggorokan, dan airnya lembut heksagonal. Ini adalah konsep berpikirnya.
Tetapi bentuk aslinya sudah saya buat seperti ini. Nah, sahabat, alat ini tidak membutuhkan penggantian dan perawatan. Jadi satu kali sahabat beli, ini dipakai terus, ya, dipakai terus karena dia tidak bisa rusak. Yang penting jangan dibanting dan jaga jangan sampai sambungan pipa ini patah. Hanya itu. Nah, biasanya saya buat tingginya berbeda. Yang pendek ini saluran input, yang lebih panjang ini saluran output. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi kalau kita baca, ya, jadi hydrovortex ini menjadikan air lembut heksagonal, lebih banyak oksigen, menyeimbangkan pH air, menghambat pertumbuhan bakteri, dan ada bioenergi di sini, terkandung air hidup dan hidrasi yang sehat. Suatu sistem pengolahan air untuk meningkatkan kesehatan dan kesegaran tubuh. Nah, ini bentuk produknya dan konsep berpikirnya seperti ini. Nah, untuk ultrafilter PVDF yang 1200 liter per jam, itu ada dua pilihan di sini. Yang satu menggunakan node kayak gini. Yang satunya menggunakan tidak menggunakan node, tapi permukaannya rata sama dengan filter cartridge pada umumnya. Nah, jika kita menggunakan housing yang kita sudah sambung dengan pipa PVC, tentu dia bisa masuk ke dalam bagian ini, ya, bisa masuk ke dalam sini. Untuk yang ini masuk ke dalam kepala housing. Ini pilihan buat kita. Nah, sahabat Kendimas, itu tadi edukasi dari saya. Semoga bermanfaat. Dari Blitar, Jawa Timur, saya Lukman Hakim. Salam Kendimas. Kendi emas menyimpan rahasia.